Kalian besok bahannya apa aja ya? Apa? Ya, dari Apa? Dioda berarti. Eh, aku bacain aja. Kalau dari Pak Iqbal itu dibilang dioda, terus transistor. Transistor sebagai switching sama penguat sama op-amp. Udah itu aja. FET masuk nggak? Iya, transistornya BJT, FET sama MOSFET. Oke. Eh, ya udah. Yang nomor 1 siapa? Boleh gua aja deh, ntar kalau gua lupa sama. Ya, Oke, oke. sip. Ya, ya biasa lah kalau gua pakainya PowerPoint. Kita mulai aja Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mungkin familiar karena ini dari soal rawas kalian. Nah, jadi pertama V1 apa dia ada trafo di sini gitu kan. Terus ini ada trafo, habis itu pakai rangkaian full bridge ya kan. Dari itu cari A, ada titik A, terus kita pakai di sini ada LPF kan. Itu low pass filter. eh tapi sebenarnya nggak lebih ke low pass sih. Jadi fungsi kapasitor di sini gitu. Mungkin teman-teman dia tuh kan kapasitor tuh kan bakal ngisi dan bakal ngosongin ya. Jadi kalau misalnya aku punya kapasitor gitu, misalnya dia punya V gitu ya, dan di sini ada VB gitu misalnya, di sini ground gitu misalnya, ikutin yang ini aja gitu. Ketika V kapasitor gitu ya, ketika VB itu lebih besar daripada VC gitu kan, maka kapasitornya akan ngisi gitu ya, hingga gitu ya. Jadi VC akan menuju VB sampai VC itu sama dengan VB gitu. Tapi ketika VB itu kurang dari VC gitu ya, nanti VC-nya itu bakal berkurang gitu dan akan menjadi sumber berkurang dan jadi sumber tegangan baru gitu. Gitu. Jadi kenapa di sini dipasang kapasitor sebenarnya bukan buat low pass filter gitu ya, bukan buat ini, tapi lebih ke untuk dia jadi mengurangi nanti yang namanya tegangan ripple gitu ya, V ripple. Itu. Kemudian lanjut berarti uh, jadi ya si apa namanya si kapasitor tuh untuk mengurangi tegangan ripple-nya biar karena kan kalau misalnya dia nggak ada grafiknya bakal gini kan gitu. Tapi kalau misalnya ada kapasitor ini no kapasitor kapasitor gitu. Ini juga sebenarnya pakai di LTF sih harusnya. Kalau kalian cukup ngerti di sini, fungsi kapasitor di sini bisa kemarin atau pas LTF, tapi dia bakal jadi gitu. Jadi di sini nggak jadi drop gitu, nggak jadi drop itu. Oke, itu buat skema gambarnya dan ini VB itu biasanya V out-nya gitu ya. Ini V out. Oke, itu penjelasan singkat soal ini. Kalau ada yang belum paham, kita lanjutin sini. Nah, sekarang tentukan tegangan VPP yang diukur A serta gambarkan set sabit tegangan. Gitu. Ini di A ya. Oke, pertama ini kan ada 5:1 gitu ya. Ingat kalau misalnya di trafo itu V1 per V2 itu sama dengan N1 per N2 gitu ya. Maka V2 itu sama dengan
N2 per N1 dikali V1 sama dengan 120 dikali V1-nya 120 dikali N2-nya 1 per 5 atau 24 volt ya. Oke. Nah, sekarang tegangan yang diukur pada A serta gambarkan sketsanya. Itu kan V2 gitu. Nah, tapi ingat kalau misalnya di full bridge itu ini kan sorry, bentar. Ini kan RMS-nya ya, ini RMS-nya. Berarti V2 peak-nya itu sama dengan 24 dibagi akar 2 gitu ya. Kok akar? Sorry. Bukan dibagi akar 2. Bentar. Dikali ya. Pokoknya dibagi 0,707 gitu. Ya, dikali akar 2 V peak-nya gitu. Berarti 24 kali akar 2 berapa tuh? Batas pakai kalkulator. Gue kira nggak usah. 24 akar 2 itu 33,9. 3,94 volt gitu ya. Ini peak-nya. Nah, kemudian tegangan VPP itu diukur pada titik A. Titik A ini dia ngelewatin, ingat pada full bridge itu dikurangin ya. Jadi full bridge. Benar kan ya namanya full bridge? Ingat tuh. Benar. Full wave. Oh, full wave ya. Full wave. Full wave rectifier. Ya, pokoknya kalau misalnya dapat yang ada 4 kayak gini, dia tuh dikurang ada 2, jadi ada 2 ini ya. Jadi ada 2, dihitungnya 2 dioda. Dihitung 2 dioda. Gitu. Sehingga VA gitu ya, itu bakal 33,94 volt dikurang tegangan drop dari dioda itu kan 0,7. Jadi 2 kali 0,7 gitu ya, atau jadinya 32,54 gitu. Maka grafiknya gitu ya, ya itu gini aja gitu di A gitu ya. Ini dengan nilai di sini itu nilainya adalah 32,54 gitu ya. Ini V, ini T gitu ya. Tegangan waktu terhadap tegangan gitu. Gitu. Tentukan besar arus beban yang terukur pada B. Oke, sekarang berapa arus ini yang A, yang B, tentukan besar arus beban yang terukur pada B ya. Ini yang B. Berarti I di B gitu ya. Itu sama dengan V peak aja ya, V peak gitu ya, V peak. Kok V peak yang udah VA berarti VA per R gitu ya. Sehingga dia jadinya 32,54 dibagi 5 kilo ohm gitu ya. Jawabannya 2, bagi 5.000 ya. 6,508 miliampere tuh ya. Ini untuk yang B. Nah, sekarang tegangan ripple terukur pada titik B. Nah, ini kalau tegangan ripple itu ada rumus khususnya. Jadi VR itu sama dengan I gitu ya, hubungannya sama arus IL gitu ya, atau IB, I load gitu ya, kalau L itu load, IL dikali frekuensi dikali nilai kapasitornya
gitu. Jadi aku lupa penurunnya dari mana. Kayaknya dulu sempat coba nurunin waktu pas tingkat 2, cuman aku udah lupa. Tapi ini emang ada penurunannya gitu. Dari mana ya, 10 apa yang dipakai aja ini. Jadinya 6,508 dikali 10 pangkat min 3 per 160 ya, 60 Hz dikali 100 mikrofarad ya. Sehingga jawabannya adalah apa nih? 6,508 dibagi 60 kali 10 pangkat min 3 ya. Karena dia kan miliampere. Nah, iya benar, 6,580 miliampere. Oh, 100 dibeli 100 ting. Sorry. Oke, 1,08 volt gitu ya. Nah, jika dioda 3 rusak gitu ya, dioda 3 rusak gitu kan. Maka gambarkan skala atau tegangan A pada serta triple pada titik B. Nah, kalau misalnya dia rusak, nah bentar sampai sini udah ngerti belum? Aku lupa. Yang rusak tuh gimana ya asalnya? Kayaknya jawabanku beda deh sama kamu waktu itu. Itu bagian apa? 1D. Iya. Kedua. Oh, jawaban gue salah, beda karena frekuensinya gue nulisnya 120, Jir. Harusnya 60. Iya, bener deh. Harusnya 60 Hz, bukan 120 Hz. Ya 60 kan? Iya, gue gue jawabnya 60, 120. Salah. Di jawaban gue salah karena 120. Gue ngejawabnya tahun lalu. Ya, gue jawabnya kayak gitu, yang lu coret tuh 1, oh enggak, yang variable titik B itu 2 kali 60, yang variable kalau yang D baru per 60. Ya enggak sih? Oh iya, Deng, benar. Sorry. Baru ingat. Jadi kalau misalnya, dulu ya, ini kan oke. Yang A ada yang mau ditanya dulu nggak dari A? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, berarti aku nggak ada. Mau nanya Kak, Oke, boleh. Nggak? tegangan peak itu yang mana Kak? Ah, Tegangan peak. peak tuh puncak kan dia ini 120 volt, 60 Hz itu dia gelombang AC kan. Jadi kan sumbernya gelombang AC. Gelombang AC gitu kan. Nah, peak tuh apa? Peak tuh berarti ya ini tegangan puncak, Vmax. Gitu. Ketika dia dikasih trafo gitu kan, ya keluarannya kan sebenarnya AC juga. Tapi ketika kita kasih rangkaian dioda penyarah ini, dia kan tahu sifat dioda kan ya, dia cuma bisa ngelewat sesuai dengan polarisasinya gitu. Kalau misalnya tegangannya positif, ya cuma bisa dari anoda ke katoda kan. Tapi kalau tegangannya negatif, cuma bisa dari katoda ke anoda kan. Benar nggak sih? Benar ya? Ya pokoknya cuma dia intinya apa namanya, si dioda tuh cuman bisa searah aja kayak apa si arusnya apa tegangannya gitu. Kalau bisa kebalikannya gitu, kalau bisa dibalik. Beda sama resistor kan kalau misalnya dibalik bisa ya tetap ngalirin arus. Kalau dioda enggak. Nah, V-peak itu apa ya? Ini karena tegangan awalnya bolak-balik AC gitu kan. Dia ada Vmax-nya gitu. Nah, Vmax tuh V-peak gitu. Puncak gitu.
Nah, V-peak tuh kenapa 24/2? Karena 120 Hz ini kan dia VRMS kan. Ingat, VRMS gitu ya, itu sama dengan V puncak atau V max per akar 2 gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita cari V peak-nya, itu VRMS dikali akar 2. Gitu aja sih sebenarnya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Tuh. Tapi biasanya nggak lazim sih pakai pakai kayak gini. Akar 2, biasanya 24/0,707. Karena nanti ada beda pendekatan di komanya sih, cuman kayak ya nggak tahu orang-orang bisa pakai, kalau di nggak tahu ya, di Malvino lebih pakai 0,707 daripada akar 2 gitu. Jadi udah sama aja ya, ini sama dengan 24 dikali akar 2 persis sama itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, izin nanya, Ya mau nggak? buat grafiknya itu belum ada efek dari kapasitornya ya? Apa gimana? Belum, yang A tuh belum ada kapasitornya. Kapasitornya tuh baru ada di B gitu. Oh, berarti kalau misalkan jawab yang A itu berarti belum emang bikin grafiknya Iya, belum ada gambar. Oh, iya belum ada. Itu. oke oke Kak. Makasih Kak. Oke. Sebenarnya efeknya bakal udah ditemuin kalau udah deket-deket ke sini dan apa namanya. Jadi kan ini sebenarnya efeknya tuh langsung ya gitu. Dan tegangan ini kan masih satu kabel ya. Jadi gak mungkin tegangannya beda gitu. Tapi kan kalau dalam kasus dunia nyata tuh kabel itu punya resistansi kan. Sehingga tegangannya tuh pasti beda. Antar tiap elemen kabel tuh ada perbedaan. Nah, kalau misalnya di A itu kita asumsinya itu dia pengaruhnya masih lebih gede oleh si bridge ini gitu daripada kapasitornya. Tapi kalau udah mendekati ini udah melewati gitu, pengaruh kapasitornya bakal jadi dominan sehingga dia nanti udah ada pengaruh kapasitornya di sini. Kalau di A ini kan belum ada pengaruh kapasitornya, kita bisa abaikan pengaruh kapasitornya. Gitu. Karena bisa dibilang pengaruh pengaruh yang gini itu jauh lebih besar daripada pengaruh kapasitornya. Gitu. Walaupun emang kalau dibilang secara satu kabel masa beda gitu. Emang gitu sih gitu. Tapi ya kita bisa pakai pendekatan itulah karena A itu dianggap output dari rangkaian si kotak biru ini nih. Jadi nggak dipengaruhi oleh yang ini dulu gitu A itu. Kalau misalnya ditanyanya di yang B, baru nanti ada pengaruh kapasitornya. Tuh. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Berarti ini aku anggap udah paham. Terus yang B, ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, ini gampang ya. Tinggal VA bagi R. Gitu. Karena ini kan tegangan peak-nya ya. Gitu. Makanya kenapa ada pengaruh kapasitor, tapi kita tetap pakai VA. Karena VA-nya VA peak. Gitu. Ada pengaruh kapasitor pun nggak nurunin tegangannya. Gitu. Justru kapasitor tuh digunakan untuk mempertahankan volt peak-nya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ini VR tuh sebenarnya IB kali F kali C. Nah, tapi karena dia rangkaiannya ini ada atas bawah gitu kan. Ini tuh ngasih V plus, yang ini ngasih V min gitu dan apa namanya? Dia tuh ini kan 60 Hz tuh gini ya. Gitu kan. Ini kan jadinya 60 Hz tuh dari sini ke sini kan 60 Hz-nya. Dihitungnya dari sini ke sini. Nah, ketika ditransformasi gitu ya. Jadi ini ada plus jadi negatif dan semuanya jadi positif gitu.
maka si apa namanya si gelombangnya berubah kan, jadi awalnya dari sini ke sini tuh 60 Hz gitu ya. Maka ketika dia transformasi dia jadi dari sini ke sini ke sini gitu. Ya ini jadinya ya. Jadi dianggapnya yang ini, yang tengah, yang kecil ini nih. Ya kehapus. Sorry. Gitu. Maka kita ngambilnya yang ini. Ini jadinya 120 Hz gitu. Jadi gelombangnya tuh jadi lebih cepat. Gitu. Makanya di sini itu jadinya 120 Hz. Gitu. Jadi 2 kali lipatnya lah, gitu ya. Maka jawabannya berarti jadi setengahnya ya. 0,504. Peak to peak. Gitu. Oke. Jadi kalau udah nggak ada yang mau nanya, nah gimana sih kalau misalnya yang C-nya rusak? Gitu. Kalau yang C-nya rusak, gitu ya, ininya rusak, gitu kan. Rangkaiannya kan berarti jadinya gini ya. Nah, jadinya kayak gini kan. Maka gitu ya, maka dia cuman bisa nge-provide yang positif aja gitu. Yang negatifnya nggak bisa gitu. Karena kalau nggak salah tuh kehalang ke sini ya, kehalang ke sini. Jadi dia masuk ke sini, terus ke sini kalau negatif gitu. Gitu kan. Jadi kalau positif dia masuk ke sini, ketika negatif kan dia ini kan katoda ya, ini anoda. Kebalik apa jangan-jangan. Lupa lah. Pokoknya kan arah gini tuh artinya dia ini positif, ini negatif kan ya. Kalau dia negatif berarti dia ngalirnya ke sini, arus negatifnya akhirnya arus negatifnya ke sini. Gitu. Sehingga dia cuman ada yang positif. Maka ketika tegangan ketika gambarkan skala bentuk tegangan A gitu ya, maka sketsanya bakal berubah jadi ini gitu. Dengan ini nilainya masih sama ya, 32,6 ya, 32,54 gitu. Ini volt, ini time gitu. Maka harusnya iya benar-benar cuman melewati 2 dan kalau negatif dia baru ke sini gitu. Ke sini. Aku lupa detailnya. Pokoknya kalau misalnya rusak satu tuh dia jadi cuman searah aja gitu karena nggak bisa dua-duanya kayak gitu. Terus serta tegangan ripple gitu kan, berarti kan ini akhirnya tetap terus karena puncaknya tetap ya, V-peaknya tetap gitu ya, karena V-peaknya tetap maka IB-nya juga jadinya tetap ya. Sehingga yang berubah hanya di V ripple-nya aja. V ripple-nya kali C. Nah, kalau tadi dia jadi 2 kali lipat, kalau ini balik lagi jadi sekali. Gitu. Karena cuma dari arus positifnya aja kan. Cuma dari tegangan positifnya aja. Gitu. Sehingga ya ini 0,5 dikali 10 pangkatnya 6 3 ding.
Ini 3 per, ini jadi 60. Ininya tadi 100 ya. Terus pembakat min. Ya, ini bakal jadi 1,08 milivolt peak to peak. Gitu. Karena ini sketsa tegangan di pada A ya. Ini jadi ya ini VA. Sekarang kalau VB gimana sih gitu ya. Ini aku ngasih gambar aja kecil sini gitu ya. Jadi kalau VB dia ini nggak proper sih. Ini aja deh. Biar bisa apa sih ripple peak to peak itu apa sih gitu kan. Gitu. Dimana yang ini itu tadi kan 35,54 32 2 gitu ya. Nah, di sini tuh ini V peak to peak-nya. Bukan V peak to peak-nya, tapi ini V dikurang V peak dikurang V peak to peak-nya gitu. Atau variable-nya. Tuh. Jadi itu kan 32,54 dikurang 1,08. Berarti di sini itu 31,46 gitu. Gitu sih kurang lebih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Yang B itu tegangannya nggak diubah ke jadi DC. Udah jadi DC kan? Karena, sorry aku baru baca. Karena rangkaian ini, dioda ini tuh buat harusnya jadi apa? Tegangannya jadi DC gitu. Jadi otomatis udah jadi DC. Pas kapan? Ketika kamu udah ngurangin dengan 2 dioda. Jadi di sini itu udah pasti jadi DC. Gitu. DC itu artinya bukan arusnya konstan ya. DC itu bukan berarti selalu yang disebut dengan DC itu kayak gini. DC. Ini tidak selalu. Tapi DC juga bisa. Yang penting arusnya tegangannya tuh tetap di kutub positif atau tetap di kutub negatif gitu. Dia nggak ganti-ganti positif negatif gitu. Karena sebenarnya sumber DC juga kayak gitu. Dia ada naik turunnya. Gitu. Ada tegangannya misalnya kayak 4,2 sampai 4,4 volt gitu. Naik turun. Tapi dia nggak jadi negatif. Gitu. Kalau AC dia jadi negatif. Gitu. Jadi ini kan harusnya DC ya. Ini tuh harus DC loh gitu. Yang V tegangan A ini tuh harus DC gitu. Karena dia hanya nilainya dari 0 positif, 0 positif, 0 positif. Positif terus gitu, nggak pernah negatif. Itu. Itu buat soal nomor 1. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Aku nggak tahu sih besok bakal keluar lagi atau enggak. Tapi kalau zaman aku sih pas kuis, kalau nggak salah kayaknya aneh banget. Susah. Tapi pas UAS dikasih yang lebih gampang. Tuh. Kalau misalnya kalian kemarin dapat kuis ini, kemungkinan kalau keluar ini lagi sih. Gitu. Atau aku pengalaman tuh nggak pernah kuis lebih susah daripada UAS. Buat RLE ya. Buat RLE. Biasanya kuis kecil atau tugas take home-nya lebih susah karena buat latihan gitu. Tapi tadi juga Mektum gitu. Lebih susah soal PR-nya. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyain? Kak mau nanya, kalau misal
diodanya itu yang rusak satu atau dua gitu, grafiknya bakal berubah kayak. Iya, bakal berubah. Ini kan. Ntar aku tuh sebenarnya aku rada lupa kalau yang full wave rectifier yang pakai bridge rectifier tuh eh jadi yang bridge rectifier tuh dia geraknya gimana ya? Ini gue ada Oh, PPT-nya. Mau gantian gue? boleh, boleh. Gue share share. Oh iya, sorry. Enggak. Kelihatan nggak ya? Nah, Kelihatan, ini kelihatan. dari PPT kalian. Sebenarnya ya rusak satu atau dua dia pasti berubah grafiknya. Cuma tergantung sisi mana yang rusak. Kan namanya ini kan AC ya. Ini rangkaian ini di PPT kalian ada full wave rectifier, ada half wave rectifier, sama ada bridge rectifier. Kalau bridge rectifier dia tuh bisa dari dua sisi yang berbeda gitu loh. Ini kan pertama, ini gambar aslinya ya. Ini gambar aslinya, kursorku kelihatan ya. Nah, dia bisa aja lewat sini, terus tembus ke sini, atau bisa bisa sebaliknya, yang dari sini baru tembus ke sini. Nah, bakalan merubah grafik atau enggak, yang pasti iya. Kalau dia terus menurutku ya, kalau dia rusaknya D1, ini pasti berkurang setengah kan grafiknya. Maksudku kayak ini ada gelombang ada gunung satu terus datar, ada gunung satu datar lagi. Itu kalau rusaknya D1. Kalau rusaknya D1 sama D2 harusnya sama tetap karena dia seapa ya namanya? Sejalur kan. Jadi ya kayak walaupun D1 rusak, terus D2 rusak tuh sama aja efeknya kayak salah satu dari antara dua komponen ini rusak karena mereka satu jalur. Beda cerita kalau D1 rusak dan D3 rusak, dia bakalan habis. Ya gitu nggak sih? Benar. Ya, jadi kalian perhatikan yang rusak tuh mana. Kalau misalnya satu, ya pasti tinggal ini gunung, terus datar lagi, gunung, datar Oh, lagi. enggak, Sol. Kalau dua-duanya rusak, jadinya harus AC lagi. Oh iya, jadinya harus AC lagi, sorry. Maksudku diodanya dianggap nggak ada. Jadi nggak ada, ya benar. Kalau misalnya dua resistor, dua dioda rusak D1, D2, ya itu tadi efeknya. Cuma kalau D1 dan D3, di mana D1 dan D3 ini di jalur yang berbeda, ya dia kembali ke AC lagi, nggak ada, dianggap nggak ada dioda sama sekali. Walaupun sebenarnya masih sisa D2 dan D4 gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Ya. Ada lagi nggak? Mau nanya Kak, Apa? jadi kalau dioda rusak itu dia short atau open? Oh, Apa benar ya? juga. Short nggak sih? Benar, make it. Rusak tuh jadi Kalau di short tadi open katanya. Kalau jadi open, Deng. Iya, jadi Oh, open. Kalau open. open jadi nggak ada, bener. Jadi nggak ada, Deng. Karena open ya. Kalau open tuh akhirnya jadinya ya A-nya nggak ada ini, nggak ada apa. Aku share screen lagi deh. Kayaknya tadi aku juga share screen aja. Nih, ini ya, biar sama yang kayak tadi. Kalau open gitu kan, kalau open berarti kan dia di sini jadi jadinya nggak ada nih, tanggap nggak ada gitu. Nah kalau misalnya open, sorry mana? Jadi nih, kalau open berarti kan ini jadi nggak ada. Kan gini loh, ini kan negatif positif, akhirnya tuh si arusnya dari sini ke sini ke sini, gitu kan. Kalau misalnya D4-nya rusak, gitu kan. Kalau D4-nya rusak, ini jadi nggak ada, akhirnya nggak ada arus yang mengalir ke RL. Sama juga kayak kalau misalnya ini kan ke sini. Kalau misalnya D1-nya rusak, maka ini jadi nggak ada. Maka nggak ada arus yang mengalir ke sini, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Itu.
Kalau misalnya D3-nya rusak, sama juga kenapa gitu ya? Kenapa kalau misalnya D3-nya rusak itu nggak ada arus yang mengalir ke sini? Karena nanti tuh dia bakal kan ground-nya di sini ya, ground-nya di sini. Nah kalau misalnya dia rusak, ini tuh nanti tegangannya jadinya nggak jadi ground dan akhirnya D4 tuh apa ya? Kalau nggak salah tegangannya jadi tegangan maksudnya dia nggak bisa ngebaca kalau misalnya dia tuh punya beda tegangan gitu. Sama aja kayak gimana ya ngejelasin ini. Kayak misalnya kalau misalnya di sini 100 volt, di sini 100 volt gitu kan. Ya udah, dia bakal eh, delta V-nya bakal 0 gitu. Kalau misalnya kayak contohnya gini. Oh ya, misalnya kan ini ground-nya ketutupan gitu. Misalnya ini VA, ini VB gitu. Kalau misalnya VA-nya 100, VB-nya 100 gitu kan. Ya berarti VAB-nya 0 gitu kan. Makanya dia nggak akan memberikan pengaruh juga gitu. Jadi sama aja kalau misalnya salah satu rusak, salah satu open, dia nggak bakal ngasih apa-apa gitu. Jadi ini bakal hilang satu. Kalau misalnya ya tadi benar kalau D3 dari satunya rusak dan jadi open, tegangannya jadi 0. Berarti kan nggak ada satupun yang lewat. Nggak ada satupun yang lewat. Gitu sih. Sorry. Tadi aku baru ngeh juga ya. Open. Bukan short. Ya, Oke. makasih Kak. Oke, sip. Kalau udah, nanti langsung next ke soal selanjutnya. Mau nggak, Sal? Ya, sebelum next, karena tadi pembahasannya panjang, mungkin aku recap dikit. Jadi sebenarnya menurutku dioda itu bagian paling gampang di OAS setelah OPM ya. Setelah OPM. Jadi kan tadi maksudku aku mau nge-recap gimana langkah-langkah kerjainnya. Tadi kan yang pertama kan ditanyain tegangan di titik A. Nah, untuk tahu tegangan di titik A, kalian harus tahu tegangan di sini dong, di rangkaian yang kanan ini, yang setelah melewati trafo. Jadi caranya gimana? Ini kan VRMS nih, yang di rangkaian kiri. Kalian bagi dulu biar jadi V-peak. Setelah itu kalian masukin pakai apa sih namanya? Pakai rasionya trafo. Kalian ketemu V-peak di sini berapa? Dikurangin 1,4. Kenapa dikurangin 1,4? Ya karena penjelasan ini tadi. Dia ngelewatin 2 dioda kan. Satu dioda ngedropnya 0,7. 2 dioda berarti 1,4. Ketemulah titik di A. Terus arus beban di titik B sebenarnya sama, bisa pakai V-peak di A karena dia paralel kan. Tinggal dibagi sama resistor yang di B. Terus untuk variable gimana? Variable sama. Variable kan sebenarnya rumusnya mana tadi ya? Bukan. Ini, variable sama dengan E per FC. Cuma yang perlu kalian perhatikan nih F-nya berapa. F-nya tuh tergantung sebenarnya. Rangkaiannya nih mau bridge yang kayak gini, atau mau yang full wave rectifier, atau yang half wave. Kalau bridge itu jangan lupa frekuensinya dikali 2. Ini sebenarnya ada semua di PPT-nya Iqbal. Mana? Nah, ini ripple frekuensi 2 kali V-in. Dah, gitu aja. Terus yang D ya tinggal kerjain kayak yang Ai barusan jelasin tadi. Itu aja. Jelas ya. Kita sekarang lanjut ke nomor selanjutnya. Bentar, mau share screen. Ini sebenarnya udah ada udah pernah aku upload videonya di YouTube. Cuma nggak apa-apa. Jadi ini tuh bakal aku terangin lagi. Ini tuh kan multi stage amplifier.
Nah, kenapa disebut multi-stage amplifier? Karena tahap penguatannya ada 2 kali, 1, 2. Oke, kita coba hitung yang nomor 1. Ditanya Zin 1. Zin 1 itu mana? Zin 1 itu ini. Kita tanya, sorry. Zin 1. Oke, gimana cara nyari Zin 1? Yang pertama, yang pasti kita lakukan tuh kita nyari dulu tegangan di base berapa. Ini kan base. Ya ini base nggak? Ya ini base. Cara nyari tegangan di base gimana? Kalian pakai rangkaian pembagi tegangan. Di sini 2,2 kilo ohm, di sini 10 kilo ohm, dan di sini 10 volt. Berarti kalau kita mau nyari VB sama dengan 2,2 per 10 tambah 2,2 kali 10 volt. Ya ini kilo ohm ya. Ini kilo ohm kali 10 volt sama dengan 1,8 volt. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian pasti harus nyari VE. VE itu apa? VE itu tegangan di emitter. Nah, kalau kalian lihat tutorku, di situ ada relasi-relasinya, kayak misalnya VBE itu kan sama dengan VB min VE. Nah, berarti VE sama dengan VB min VBE. Kita tinggal masukin aja, VE-nya tuh sama dengan 1,8 volt, VB-nya tuh 0,7. 0,7 dari mana? Itu nilai tetap. Kalian bisa baca lagi bab transistor, di situ ada pendekatan, kalau nggak salah pendekatan ideal namanya, pendekatan ideal, atau pendekatan kedua. Kalau misalnya kalian pakai pendekatan ideal, ininya 0, dia nggak ada drop-nya. Cuma kalau kalian pakai pendekatan kedua, ini bakalan ngedrop 0,7 volt. Jadi di sini VE itu 1,1 volt. Nah, kita tahu tegangan di sini, kita tahu hambatannya juga. Di sini ada 1 kilo ohm, bisa kita cari arusnya. IE sama dengan VE per RE kan. Berarti 1,1 volt dibagi 1000 ohm sama dengan 1,1 miliampere. Nah, terakhir, kita bakalan nyari RE aksen. RE aksen itu apa? Ya, detailnya bisa kalian baca sendiri. Tapi intinya rumusnya RE aksen itu sama dengan, ini nilai tetap 25 mV dibagi IE. Sama dengan berapa ini? 25 bagi 1,1. Ini ntar kalau kalian hitung, bakalan ketemu 22,72. Kita hitung B kali RE aksennya. B kali RE aksen sama dengan berapa B-nya? 120 ya. Beta maksudku. Beta 120 kali 22,72 sama dengan 2,72 kilo ohm. Nah, mungkin kalian bingung kenapa kita perlu ngitung ini semua buat nyari Zin 1. Kenapa? Karena Zin 1 itu sebenarnya Zin 1 itu R1 ini ya, sorry. Zin 1 itu R1 diparalelkan sama R2, habis itu diparalel sama beta RE aksen. Itu kenapa? Kita harus, intinya tuh di stage pertama ini, untuk ngitung Zin 1, kita tuh harus tahu beta RE aksen. Gimana cara untuk tahu beta RE aksen? Betanya udah diketahui di soal, berarti tinggal nyari RE aksen. RE aksen gimana cara nyarinya? Kita harus tahu arus pada emitter. Arus pada emitter gimana nyarinya? Pakai hubungan apa namanya? Hukum Ohm, VE per RE. VE-nya dari mana nyarinya? Kita harus tahu VB. VB-nya gimana nyarinya? Kita pakai rangkaian pembagi tegangan di sini tadi. Intinya goals di stage pertama itu kita harus tahu beta RE aksennya. Jadi kalau aku rangkum kan beta RE aksen tuh kita harus nyari beta RE aksen yang pertama. Sedangkan RE aksen itu 25 mV per I emitter.
di mana I emitter itu apa? VE volt pada emitter per RE. RE udah pasti diketahui di soal. VE-nya gimana? Kita pakai relasi VE sama dengan apa berarti tadi? VB min VBE. VB-nya gimana? VB-nya pakai ini R2 per R1 plus R2 kali VCC. Ya, intinya goals utama kita nyari ini, beta reaksen. Konsekuensinya apa? Kita harus nyari ini semua. Sampai sini jelas nggak? Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Kalau gitu sekarang kita tinggal masukin nilai-nilainya. Zin 1 itu kan tadi R1 paralel sama R2 paralel sama beta reaksen. Ini berarti 10 kilo ini ya. 10 kilo ohm sama 2,2 kilo ohm ya. 10 kilo ohm paralel sama 2,2 kilo ohm paralel sama beta reaksen ini. 2,72 kilo ohm. 2,72 kilo ohm. Ntar hasilnya bakalan ketemu 1,084 kilo ohm. Ya, begitu. Sampai sini jelas nggak? Ada yang ditanyain? Ya, sebenarnya kenapa Zin 1 R1 paralel antara R1, R2 dan beta reaksen itu bisa kalian baca di Malvino ya. Intinya shortcut-nya kayak gitu, apa bukan shortcut. Intinya hasil apa? Intinya yang kita cari di agar bisa nemuin Zin 1, agar bisa nemuin di sini itu kita harus tahu beta reaksen. Caranya gimana ini tadi step-stepnya. Oke, kita lanjut tentukan Zin 2. Kita tentukan Zin 2. Sama, caranya Zin 2 dan Zin 1 tuh persis sama. Kalian perhatikan di sini nilainya nih ya, antara R1 dan R2. Ini kan R1 tuh sama kayak R3 nih. R1 sama kayak R3, 10 kilo ohm. Terus R2 sama kayak R4. Dan mereka ngambil tegangannya dari sumber yang sama kan, dari VCC. Berarti bisa kopas. Mana? Nah, ini bisa kita kopas. Oke. Oke, sampai situ sama. Terus V emitter-nya. V emitter jelas pasti sama. Ini kayaknya sama semua. Nah, V emitter-nya sama kan, dia VB, V emitter-nya kan tegangan pada base dikurangi VBE. Dia VB-nya sama 1,8 volt dan VBE ini nilainya tetap dia 0,7 volt selama dia pakai pendekatan kedua. Bukan pakai pendekatan ideal. Nanti kalian buka Malvino, di situ ada pendekatan ideal, pendekatan kedua sama pendekatan satu lagi kayaknya aku lupa tapi apa. Nantinya selama kalian pakai pendekatan kedua nih nilainya tetap sama 1,1 volt. Arus pada emitter. Lihat nih, resistornya sama kan, 1 kilo ohm. Berarti arusnya sama, VE per RE. Dan RE aksen, konsekuensinya sama, beta RE aksen kayaknya beda. Oh, betanya 150, yang di 2 ya. Jadi, beta tuh 150 kali 22,72 ohm. Hasilnya sama dengan 3,4 kilo ohm. Zin 2 rumusnya sama kayak Zin 1. Cuma mungkin intinya dia pakai resistor yang nempel sama base loh. Karena yang nempel sama base di transistor sebelumnya itu kan R1 sama R2. Kalau ini R3 sama R4. Jadi ini R3, R4 sama
tetap beta reaksen. Nilainya sama sebenarnya, ini 2,2, 10, R3-nya berapa? Oh, R3-nya yang 10, sorry kebalik. Ini 10 kilo ohm, 2,2, betanya beta reaksennya 3,4 kilo ohm. Jadi ini ntar ketemu 1,18 kilo ohm. Ya, sampai sini ada yang ditanya enggak? Jadi kalian perhatikan, ini kan multi stage, ada 2 kali penguat kan, penguat 1 dan penguat kedua. Kebetulan spesifikasi resistornya tuh sama, R1 sama kayak R1 sama dengan R3, R2 sama dengan R4, terus resistor yang nempel sama emitter sama, dia cuma beda di beta aja. Jadi ya sebenarnya kalau kalian besok nemu kayak gini tinggal salin aja di ZIN2. Cuma perhatikan waktu ngitung beta kali R aksennya. Nah, kalau gitu yang C itu yang diminta tentukan tegangan Vin1 pada Zin1. Vin pada... Sebenarnya gampang aja, kalian perhatikan di sini. Rangkaian apa sih? Nih, rangkaian lupa, AC analisis atau DC analisis ya. Intinya rangkaian penggantinya lah. Kalian perhatikan, kan yang diminta Vin pada Zin1. Dan kita tahu VG-nya tuh 1 milivolt. Nah, kita bisa pakai rumus ini apa? Rangkaian paralel biasa aja. Gimana notasinya ya? Gini aja. Vin1 sama dengan Zin1 dibagi Zin1 plus RG. Ini rangkaian seri kan? Rangkaian seri. Ya, jadi tegangan pada Zin1 tuh bisa dicari pakai ini. Ya, ini standar lah, Vidas. Kali VG. Zin1-nya tadi berapa ya? Zin1-nya 1084 dibagi 1084 tambah 600. Kali sumbernya berapa tadi? 1 milivolt. 0,643 milivolt. Sampai sini ada yang ditanya enggak? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut yang D sama E ya. Apa yang diminta? Tentukan tegangan RL. Oke. Sorry, VRL. Kita disuruh nyari tegangan di RL. Oke, kalian perhatikan RL itu kan di sini. Berarti RL itu tegangan yang sudah mengalami 2 kali penguatan. Dia sudah melewati transistor pertama dan transistor kedua. Ya kan? Berarti yang harus kita lakukan, kita harus nyari berapa penguatan di transistor pertama dan berapa penguatan di transistor kedua, kita kalikan, itu penguatan totalnya. Nah, ntar dari situ baru kita tahu tegangan DRL ini berapa, karena dia sudah lewatin 2 kali penguatan kan. Oke, caranya gimana? Kita cari dulu penguatan ke satunya berapa. Anggap simbolnya A1 ya. Bentar aku mikir. Oh ya, gini. Kalau misalnya kalian lihat videoku yang pengenalan resistor itu gimana, jadi sebenarnya pengenalan transistor itu gimana? Transistor itu kan singkatan dari transfer resistor. Jadi intinya dia tuh bisa gimana ya? Aku nggak tahu ini analogi yang benar atau enggak. Tapi intinya dia tuh bisa menguatkan nilai tegangan dengan cara merubah nilai resistornya. Bentar, aku masih nyimpen catatan tutorku enggak ya? Benar-benar transistor.
Nah ini aku pernah nerangin ini kan. Transistor itu transfer resistor. Misal kita punya arus yang sama nih. Misal nih kita punya rangkaian. Kita punya hambatan R kecil dan arusnya yang mengalir tuh I. Nah, transistor somehow itu mengubah rangkaian ini dengan cara resistor itu mengubah rangkaian ini dengan cara mengubah impedansinya. Jadi arusnya sama, tapi impedansinya yang dirubah, R-nya yang diubah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tegangan yang di sini itu bakal lebih besar daripada di sini. Ya intinya cara kerjanya transistor tuh gitu. Nah, jadi gimana cara kita nyari nilai penguatan? Cara kita nyari nilai penguatan, kita hitung aja hambatan pengganti di sini berapa, dibagi dengan RE aksen. Benar, gini maksudku. RC1 diparalelin sama Zin 2, kan ketemu nih, hambatan pengganti di sini berapa. Dibagi sama RE aksen. RE aksen itu yang mana? RE aksen itu yang ini. Yang 25 mV per arus pada emitter. Ini mungkin RE aksen 1 ya, karena ada 2 penguatan. Kita hitung 3,6 kilo, ya berapa ini? RC1-nya. Bentar. Oh iya, ini RC1 kan. Ini RC1. RC1 paralel sama Zin 2 ya. Berarti RC 3,6 kilo ohm, Zin 2 1,18 ya. Kita paralelkan sama 1,18 kilo ohm, dibagi RE aksennya 22,7. Ya tinggal dimasukin aja, 22,7. Ini sama dengan 39,15. Ini baru penguatan yang pertama. Penguatan yang kedua, berarti RC2. Nah, diparalelin sama, ini RC2 paralel sama apa? Sama RL. Sama RL per RE 2 aksen. Jadi berapa? RC2 3,6 kilo ohm paralel sama RL berapa? 10 dibagi 22,7. Ini ntar ketemu 116. Jadi penguatan totalnya atau total sama dengan A1 kali A2. 39,15 kali 100. Ini aku udah ngitung sebelumnya. Sama dengan 4.564,89. Nah, tentukan tegangan pada RL. Berarti VRL itu sama dengan penguatannya berapa? 4564,89 dikali bentar mikir. Tadi aku udah ngitung. Dikali V-in 1 ya. Ingat, dikalinya sama V-in 1, bukan sama VG. Kenapa dikali sama V-in 1? Karena sebenarnya tegangan yang masuk ke penguatan selanjutnya kan tegangan yang di sini doang, bukan tegangan yang di sini. Jadi kalian ngitung V-in 1 itu gunanya buat apa? Buat tahu nanti penguatan dari VRL ini berapa. Kalian tahu tegangan di sini berapa, kalian tahu skala penguatannya berapa kali, tinggal kalian kalikan kan. VR tuh ini VRL berarti ini gini aja, A total kali V-in 1. Berarti 0,643 kali 4.564 sama dengan 2,935 volt. Sampai sini ada yang ditanya enggak? Oke, kalau nggak ada, next ya. Next, Louis. Op-M ya. Oke. Gue bakal share screen. Jadi sebenarnya gue dari tadi mikir yang ini. Cuman aneh ya.
Karena nanya dulu deh, ini kalian waktu ngejawab kayak gimana ya? Sebenarnya gini, kan di sini ini ground. Berarti kan sumber arusnya pasti dari V0 ya. Ke sini, ke sini, sini gitu ya. Misalnya kita taruh di sini V inverting ya, VA gitu. Maka kan misalnya ini I1, ini I2 gitu ya. I1 akan sama dengan I2 gitu ya, dengan nodal, analisis node gitu kan. Kenapa aku bisa pastiin ini? Karena ini ground. Gitu. Jadi kita anggap datang dari V0. Maka I1 itu adalah V0 min VA per R4. Itu kan ya. Itu akan sama dengan I2-nya VA min 0 per R3. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan hubungan V0 min VA per R4 itu sama dengan VA per R3. Oke, sehingga VA-nya sama dengan apa nih V0 R3 ya. R3 V0 per R3 tambah R4 ya. Gitu. Ini belum fungsi dari V1 ya. Nah, sebenarnya aku bingung ketika fungsi dari V1 ini gitu. Misalnya kita punya di sini VB gitu ya. Tuh. Maka gitu kan rada-rada susah juga gitu kalau misalnya ini I1, I3, ini I4 gitu kan. I3 itu sama dengan VB min V1 per R1 dan I4 itu sama dengan VB min. Oh, sorry, deng. Bukan VB min. Karena harusnya ke sana ya. Oh, bisa sih. Diasumsiin harusnya ke sini. Kalau gitu. Ingat ya, kalau di op-amp itu VA itu sama dengan VB ya. Untuk yang ideal. Tuh. Tentukan maka VI3 itu kenapa aku bilang kenapa sekarang ini? Kenapa dia nggak bisa ke sini gitu ya? Karena kalau dia ke sini kita nggak tahu jumlah arusnya kemana gitu. Ini tidak memenuhi kaidah kaidah Kirchhoff gitu ya. Ada node gitu. Dia masuk terus ke sini gitu kan, harusnya keluar ke sini. Tapi dari sini kemana gitu? Op-amp kan dia nggak ada arus mengalir gitu kan. Op-amp itu hanya memberikan tegangan. Seingatku ya, setauku juga tadi aku juga nyari-nyari nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada pernah arusnya masuk op-amp gitu, nggak ada cerita arus masuk op-amp gitu. Karena hanya memprovide tegangan, sehingga yang mungkin gitu ya di sini itu adalah ke sini. Ya. Kalau kayak gitu berarti kita bisa bilang ini R1 maka benar ya VB min V1 dan VB min V2 per
R2. Tuh. Kemudian, nah sebenarnya yang aku jadi pertanyakan adalah hubungan I3 dan I4 ini apa gitu. Mau jawab Kak? Malah boleh. Itu pakai ini aja, pakai nodal analisis, terus yang itu di node yang VB itu dipakein KCL aja. Jadi ntar I3 tambah I4 itu sama dengan 0. Bisa gitu kalau nggak salah. Waktu itu Bu Endang pernah ngajarin kayak gitu. Ikutin aja lah matematikanya. Oh, oke. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kalau misalnya memang bisa 3 sama dengan 4 gitu ya. Bukan nggak? Eh, I3 sama dengan minus I4. oh, ini I3 kan tambah I4 sama-sama sama dengan 0. itu Ya. kan sama-sama keluar ya. Dia I3 tambah I4 itu sama dengan 0 ya. Bisa ya kayak gini ya. Karena ini nggak bisa, ini kan nggak ada arus di sini kan. Oh, kalau arahnya gini, bentar. Kalau arahnya gitu, Semuanya keluar. ya semuanya keluar ya benar. Benar dong. Jadi I3 sama dengan minus I4 gitu ya. Berarti aku tuh kalau ngerjain rada-rada ngacak. Ini berarti kita bisa pakai ini ya. VB min V1 per R1 itu sama dengan V2 min VB per R2. Kaliin, jadi VB R1 tambah R2 sama dengan V2 R1 ditambah V1 R1. Ya. VB sama dengan V2 R1 ditambah V2 R1 V1 R2 V1 R2 per R1 tambah R2. Oke. Ini ya untuk VB gitu ya. Jadi VA-nya itu ini aku nggak tahu diminta dalam bentuk apa, tapi mungkin ini lebih masuk gitu. VA-nya itu R3 V0 per R3 tambah R4. Itu ya, ini kan kali silang. Gitu. Ini R3 V0 min R3 VA, ini R4 VA, kita kumpulin yang VA-nya pindah jadi positif. Jadi R3 plus R4, jadi R3 V0 gitu ya. Sama juga yang ini, R2-nya ke sini, R1-nya ke sini, VB-nya kumpulin. Ini kan positif R2, VB-nya negatif pindah sini jadi positif R1. VB R1 tambah R2 sama dengan V2 R1. Ini negatif pindah sini jadi positif V1 R2. Kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gitu itu yang A. Nah, ini persamaan yang ini kita pakai lagi. Ya. Itulah tulis aja. Ya, persamaannya kita pakai lagi. VB sama dengan R1 V2 ditambah R2 V1. Ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita bisa dapat V0-nya gitu ya. Sekarang kan jelaskan relasi antara V0 sama dengan K R2 R1 di mana K konstanta dari R1 R2 R3 R4. Gitu. Maka kita bisa mendapatkan nilai V0 gitu ya.
Itu dari mana? Ingat bahwa pada op-amp ideal V1 itu mendekati V2 ya. Tadi PPT-nya. Nih ya. Nah, op-amp ideal jadi jelek. Ya pokoknya gitu, di op-amp ideal itu V1 mendekati V2. Gitu deh. Nah, ya mendekati ini tegangan V1 mendekati V2. Maka VA itu akan sama dengan VB. Ini akan mendekati itu ya. Sebenarnya ini gampang ya, karena dimintanya R2V1, R1V2, berarti kan kita lock gitu ya. Kita lock persamaan yang ini gitu ya. Nggak boleh diganggu gugat gitu ya. Sehingga persamaannya itu jadi V0 ya, dipindahin aja. Ya, sama dengan R3 tambah R4 per R3 kali R1 tambah R2. Nah, dikali R1V2 tambah R2 V1. Sehingga K nilainya adalah R3 tambah R4 per R3 R1 tambah R2. Selesai. Ada yang tanyain? Ya, jadi sebenarnya ini tadi aku nggak bisa ngelesainnya karena aku nggak tahu kalau boleh I3 tambah I4 sama dengan 0. Jadi mikirinnya ini harusnya kemana nih? Gitu. Tapi kalau emang bisa ya, berarti memang bisa gitu ya. Matematikanya. Bisa sistemnya kayak gini gitu. Maka kita bisa dapat VA dan VB-nya. Kalau VA VB-nya bisa dapat, karena di dalam ada V0, V0 tinggal substitusi aja. Karena di ideal V1 mendekati V2. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, mau lanjut aku dulu apa gimana, Sol? Mau bahas apa lagi emang? Lu masih ada? Masih ada? Apa? Op-amp? Op-amp. Yang mana? Yang nomor 4 kita, yang OS-nya kita nomor 5. Nomor soal 3 mereka. Seru sih ini. Baru ini seru. Ya, Ntar UAS, kalau UAS sama lu aja deh. UAS kan ada ini ya, yang histeresis itu. oh iya boleh. Yang terakhir, boleh itu. Nah ini UAS nih, ini yang pra-UAS mereka seru nih. Tuh ya. Tentukan V0 gitu ya. Oke, tentukan V0. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di V invertingnya itu nyambung ke ground ya. Sehingga nilainya adalah 0. Udah gitu aja. Gitu kan. Baik yang di sini maupun yang di sini gitu kan. Dia nyambungnya ke ground dan ya udah gitu. Kalau ke ground 0 gitu kan. Oke, selanjutnya gimana? Berarti kita bisa pertama gitu ya. Pertama itu dari mana dulu ya enaknya? Dari yang sini dulu sih, dari yang dalam ini dulu. Jadi kita ngerjain yang ini dulu nih. Ntar, aku rada-rada ragu. Kalau misalnya dia di inverting,
Bentar, kalau non inverting. Oh, oke. Baiklah. Berarti dia kan inverting ya, si op-amp-nya. Karena dia inverting, berarti kita bisa ya dikerjain biasa aja sih sebenarnya. Berarti kan ini arusnya ke sini, ini ke sini, terus ke sini, terus ke sini kan ya. Gitu. Berarti kita tentuin dulu ini. Misalnya ini V1 gitu ya. Maka arusnya misalnya ini I1, ini I2 gitu kan. I1 kan sama dengan I2, I1 adalah 4 min V1 per 20 kilo ohm sama dengan 40, kok 40 sih? Ntar aku gua pusing. Min V1, ya benar. Min V1 min V1 min V out 1 gitu ya, V out 1 di sini per 40 kilo ohm. Lanjut, karena V1-nya ini kan V invertingnya 0, berarti kan ini jadinya 4 per 20 kilo ohm itu sama dengan minus V0 per minus 40 kilo ohm. Oke ya. Berarti kita dapat sini aja minus 4 V0 kok ada minusnya? Ini enggak ada. Berarti V0 sama dengan minus gitu ya. 40 per 20 dikali 4 gitu kan. Ini kan sebenarnya mempersamakan pakaian inverting ya. Gitu. Penguat inverting. Minus R ini bagi ini gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah berapa? 8 minus 8 volt gitu. Minus 8 volt. Terus lanjut yang misalnya di sini ada V2 misalnya. Maka V2 oh ya, di sini misalnya ini kok aku lupa ya. Aku bingung sendiri. Sebentar. Bagian dari belakang ya. Kalau ini kan tinggal ditambah aja ya. Bentar, fungsi 5R di sini jadi apa ya? Aku lupa deh. Penguat aja apa? Oh. Bentar. Itu yang desainnya. Bentar, aku lupa. Minus 6, 3. Berarti kan
penguatnya 2. 2 V 2 55 1. Oke. Sebentar, sorry, gue lupa. V0 sama dengan 55 51. VA min V2 terus 41 V1. Oh iya deng, ini nanti digunainnya buat sama 100 kilo ohm ini. Oke, nah berarti kalau udah kayak gini sebenarnya jadinya gampang. Ini tuh kalau misalnya kalian yang lihat yang ini ya, yang summing apa ya? Yang summing amplifier kah? Summing amplifier kah? Oh iya benar. Kalau misalnya kalian lihat yang summing amplifier itu tuh nih ya. Kalau misalnya ngelihat ini, maka V0 itu minus V0 itu sama dengan RF per R1 V1 ditambah RF per R2 V2 gitu kan. Kenapa minus ya? Karena ini kan rangkaiannya inverting kan. Karena di sini dia rangkaian inverting, jadi minus V0 sama dengan RF per R1 V1 ditambah RF2 R2 V2. Nah, lihat yang di sini kan dia ada 3 ya. Ada 1 gitu ya, 2 sama ada sini 3 gitu ya. Maka kalau misalnya itu kita udah tahu bahwa ini kan kita bisa jadi rangkaiannya tuh gini. Kalau misalnya ditransformasi gitu ya. Ini jadi 6 volt dengan 25 kilo ohm. Terus ini tadi kita dapat berapa? Minus 8 volt ya. 8 volt dengan ini 20 kilo ohm. Yang ini 2 volt dengan 10 kilo ohm. Gabungin semua sama 100 kilo ohm. Tuh ya. Tuh, ini V out. Maka minus V out itu sama dengan RF per R1 V1 tambah RF per R2 V2 ditambah RF per R3 V3 gitu ya. Jadi sebenarnya emang ngerjainnya yang dalam dulu, terus habis itu nggak susah gitu, ternyata emang kelihatannya seru aja, padahal sebenarnya nggak seru-seru amat gitu. Maksudnya seru tuh ya ribet gitu, banyak kerjainnya. Nah ini berarti kan tinggal V0 itu sama dengan 100 per 25 dikali 6 ditambah 100 per 20. Nggak usah ada pakai kurung lah kalau gitu. 100 per 20 dikali minus 8 ditambah 100 per 10 dikali 2. Ini coret 4, ini coret 5, ini coret 10. Minus V0 sama dengan 24 dikurang 40 plus 20. Sama dengan berapa nih? 24, 4 ya. Berarti V0 sama dengan minus 4 volt. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu kah? Kita nggak terlalu ribet ya.
Oke guys, kalau gitu aman. Eh, ada lagi nggak ya? Habis ini selalu mau yang apa UAS kita nomor terakhir, nomor 5. Ingat nggak UTP LTP? Gue agak lupa. Yang A bisa, Bang. Oh ya udah boleh. Enggak. Ntar gue stop share. Bentar. Hmm, ini. Ah, di sini diberikan rangka 55B, lengkapilah hubungan antara V in dan V out pada kedua rangkaian tersebut jika V sat diasumsikan plus 12 volt. Ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk yang A ya, kita hitung dulu V pada input berapa. V pada input berapa, caranya gimana? Ini kan bisa di seri sebenarnya. 100 sama 100, terus ntar dia diparalel sama ini, hasil dari paralelnya ntar dijumlahin sama ini buat tahu hambatan penggantinya. Berarti 100 plus 100, ya ini ya, paralel sama, terus paralel sama 100, diparalelin sama ini, terus ntar ditambah 100 lagi buat yang paling luar ini. Tambah 100, ini hambatan pengganti. Jadi ntar 200, 100, tambah 100. 66, 166,67 ohm. Berarti Vref-nya berapa? Vref itu, bentar. Bentar ya aku mikir. Oh iya, sebenarnya buat tahu tegangan yang masuk ke berapa jumlah besar tegangan yang masuk ke op-amp, bisa kita ketahui dari ngitung tegangan yang di sini doang kan. Tegangan yang di sini maksudku. Karena ya ini paralel sama ntar nyambung ke op-amp masuknya, ya gitulah. Sorry, ini bukan Vref berarti notasinya. Berarti Vin sama dengan ini berarti 100 tambah 100, ini lagi 100 tambah 100, diparalelin sama 100, 100 dibagi RP total, RP. Jadi ini berapa? Ini berarti 66,67 per 166,67 dikali 8 volt. Kali 8 volt berarti 3,2 per 2. Ya 1,6 volt. Oke, jadi gimana grafiknya? Kita tahu tegangan saturasinya tadi minus 12 volt kan? Ini dia minus 12 volt berarti ini minus 12, di sini 12 volt. Nah, waktu VI-nya 1,6 volt, dia bakalan gini. Ya, ini maksudnya di sini ini min 12 ya, gini lah intinya grafiknya. Aku teorinya agak lupa gimana. Mungkin ntar inget teorinya nggak? Oh, Bentar. kayak bentar.
Kayaknya kebalik gak sih? Jadi kan gini, kalau misalnya V positif lebih besar daripada V Oh non iya, inverting, lebih besar daripada non inverting, keluarannya VCC. Kalau misalnya V yang inverting lebih besar daripada non inverting, keluarnya VEE. Jadi kebalik dah. ya kebalik, sorry. Berarti gimana? Gini, ini minus, ya benar 1,6, ya gini. Bener ya? Bener loh. Kan kalau V saturasinya positif, Oh iya, Deng, bener. Kan V benar in loh, ya yang V in kalau V in-nya lebih besar daripada non-invert ya. Iya, iya, kayak iya. jangan V in lagi deh. Iya, V apa ya plus namanya? aja lah. V plus ya yang di notasi yang lo hitung Iya, apa? non inverting. Non-invert ya. Hmm. Non-invert. Ya, jadi intinya gini, dia bakalan tegangan saturasi positif kalau misalnya V invert lebih kecil daripada V non-invert. Gini kalau nggak salah ya. V invertnya V1, lebih kecil daripada invert, keluarnya VCC V sat positif. ya, V sat Ya. positif. Nah, dia bakalan V sat negatif kalau V invert Lebih besar. kebalikannya. Ini kan kita tahu dia V non-invertnya, kan V non-invert kan V pada op-amp positif kan. Kita udah ngitung tadi tegangannya tuh 1,6 volt. Berarti selama lebih kecil daripada, bener nggak sih? Benar, Bentar. kalau lebih dari 1,6 berarti kan keluarannya Iya, sorry. Lebih kecil daripada 1,6, dia bakalan positif kan? Ya nggak sih? Iya dong. Iya, ya iya, ini grafik hasilnya. V invert. benar-benar. Benar kan, kalau kan V in-nya tuh di inverting kan. Iya, V. Kalau V in-nya gede, dia keluarnya VEE, V saturatis negatif. Udah gitu aja nggak sih? Ya, mungkin ini biar kalian nggak bingung, ini V invert berarti ya. Nah, selama V invertnya lebih kecil daripada ini, V non-invert, kan nih V non-invert tuh tadi yang di sini, kita ketemu 1,6 volt. Selama 1,6 volt nih, apa V non-invertnya, Selama V invertnya kan yang kok jadi kebalik? Sorry, V sorry. invertnya. Ya, intinya selama V non-invertnya lebih besar daripada V invert, ini kan V invert. Ya, intinya gini lah, selama dia lebih besaran V non-invertnya, dia bakalan V saturasi positif, tapi kalau kebalikannya, dia bakalan V saturasi negatif. Enggak, ya benar. Ya benar enggak? Benar kan? Benar. Kebalik mau. Yang B, ini kan enggak yang Smith enggak sih? Apa sih namanya Smith? Iya ya, Smith Enggak tahu apa Smith apa. trigger. Ada. Mana ya? Nah, Taruh. jadi buat yang Smith trigger itu udah ini aja gitu kan sebenarnya. Jadi emang soal bonus dah kalau kata aku sih dulu waktu pas UAS. Karena emang ada di PPT gitu. Nah, solusi standar jadi dia punya histeresis ya, perbedaan antara ketika up dan down ada nilai H-nya. Dan di sini kita cuman yang penting itu adalah cari nilai B-nya gitu, karena B-nya itu menentukan di mana sih dia bergerak gitu, di mana sih dia turun dan naiknya kayak gitu. Nah, ini kan pakai rumus ini aja gitu. Maka mana ya soalnya? Ini ya, karena soalnya ini kita punya
ini gitu. Apa ya, ini selesai lah ya gitu. Maka kita bisa punya B-nya gitu, R1 100 per 100 tambah 100 sama dengan setengah gitu ya. Sehingga itu ya, UTP-nya sama dengan setengah dikali V saturasinya itu kan 12 volt sama dengan 6 volt gitu ya, dimana terus LTP-nya itu sama dengan B dikali minus V saturasi. Saturasi di negatif, saturasi di negatifnya kan minus 12. Setengah dikali minus 12. Minus 6. Ya, sehingga grafiknya langsung aja gitu. Karena dia inverting berarti gini gitu ya. Ini V in, ini V out. Kemudian kalau dia ini dimana ini adalah minus B minus 6 volt, ini ini positif 6 volt, yang ininya 12 volt, yang ini minus 12 volt. Udah sih gitu aja. Jadi V in-nya kan di inverting. Artinya kan kalau dia kecil, berarti kan gedean V out-nya, gedean V non-inverting-nya ya. Berarti karena gedean V non-inverting-nya, default-nya dari kiri itu ketika ininya kecil, dia di atas. Nah, makanya dia arahnya ke bawah. Tuh. Tapi kebalikannya gitu ya, ketika misalnya dari yang besar banget, V inverting-nya itu besar banget. Berarti kan keluarannya negatif 12 volt, makanya dari bawah ke atas. Pas dia makin kecil, dari bawah ke atas. Gitu guys. Nah itu kenapa ada histeresisnya gitu kan ya. Ya karena kalau dari besar banget, itu kan keluarnya negatif, 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 negatif terus. Jadi V out-nya tuh default-nya negatif. Jadi saat V in-nya kurang dari negatif, lebih besar ya. Besar gitu ya, besar, itu V out-nya nilainya negatif. Tuh. Tapi ketika V in-nya sangat kecil, nggak kecil ya, V in-nya positif. V in-nya itu positif besar, V out-nya negatif. Ketika V in-nya negatif gitu ya, besar, V out-nya positif. Gitu. Makanya ada histeresis di sini, perbedaan gitu. Kalau dia dari kiri ke kanan, dari kecil ke gede, itu drop-nya di 6 volt, tapi kalau dari gede ke kecil, dia baru berubahnya di negatif 6 volt. Gitu. Udah sih, paling gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Boleh, mangga. Kak, izin bertanya, Kak. Yang A, Oh, yang A, ya. Kenapa? yang A itu nggak bisa pakai itu ya, Kak, untuk cari V non-invertingnya, pakai 2 kali pembagi tegangan gitu. 2 kali pembagian tegangan. Yang ini, yang A, yang ini. Iya. Kita nggak pakai teori non-inverting. Maksudnya teori non-inverting yang ini. Teori non-inverting yang ini. Atau gimana? Itu Kak, buat cari yang masuk ke itu non-inverting. Itu yang nggak bisa nyari pakai sini. 2 kali. Ya, 2 iya. kali. Kenapa 2 kali? Tegangan. Hah? Itu yang pertama, Jadi ini ya, 100 sama 100. kan gini. Oke, bentar. Aku kurang paham sih, tapi mungkin aku bisa menjelaskan tadi kenapa si Axel bikin kayak gitu. Ini kan
Oke, kita lihat arusnya ya. Arusnya tuh gimana sih? Arusnya kan ini ke sini, terus ada yang ke sini gitu ya. Ini misalnya ini ada I1, ya. Ini I2. Kan nggak ada arus yang ke op-amp ya. Sehingga arus I2-nya pasti ke ground. Ya, maka ini kita bisa ganti itu rangkaian ini gitu ya. Kalau misalnya belum kebayang, rangkaian ini itu persis kayak ya udah gini, nggak usah dilihat di situ sini ada. Maka ini kan bisa kita ganti misalnya R1, R2, R3, R4 kan bisa diganti jadi gitu ya. Ini R1, ini R2, ini R3 paralel R4 gitu ya. Sehingga untuk mencari nilai V di sini itu kan sebenarnya carinya VR4 kan. Itu. Maka kita kan bisa cari arusnya gitu kan. Arusnya itu sama dengan V, misalnya di sini ada V gitu ya. Ini ground. V. Ya kan kalau ini ground tuh sama aja kayak hapus semua lagi. Kayak gini kan. Ini ada tegangan positif gini. Sama aja kan kayak gini. Ini R2, ini R3, R4 gitu. Kayak gitu sih. Atau bisa juga pakai nodal analisis. Jadi ini kamu taruh di sini VA, terus di sini VB, kemudian pakai nodal analisis I sama dengan I1 tambah I2 gitu. Di mana I adalah VA FRF min VA per 100 ya. Sama dengan V1 tuh I1 ke bawah berarti kan VA min 0 ya per 100 ditambah ini ke kanan VA min VB per 100 kan. Nanti juga I2 itu kan bisa juga V2 per 100 ya, V2 min 0 tuh. Jadi VA min VB itu VB oh VB itu ya. VB per 100 sehingga VA sama dengan 2 VB. Masukin ke sini, kita dapat nanti nilai VB-nya gitu. Sama aja sih ujung-ujungnya. Gitu. Jadi cari tegangan di VB gitu. Kenapa nggak bisa pakai yang ini? Ya, misalnya kayak pakai teorema-teorema yang inverting, non-inverting segala macamnya. Karena sebenarnya ini kita tuh sangat bergantung sama VCC dan VEE gitu ya. Jadi input sama outputnya tuh hanya tergantung apa nilainya keluaran VCC atau VEE aja gitu. Beda sama yang tutor tadi, beda sama yang soal sebelumnya gitu. Kalau ini kan dia nggak ada VCC-nya ya, kan nggak ada VCC-nya. Ini nggak ada VCC-nya sama VE-nya. Maka dia sangat bergantung dengan input dan output inputnya gitu. Sedangkan kalau ini outputnya itu cuma bergantung sama lebih besar yang mana sih, lebih besar VE, lebih besar invertingnya atau non invertingnya. Nilainya VCC sama VEE. Gitu. Gimana? Ada jawab nggak ya? Oh iya Kak, jawab. Oke, oke.
Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, sebenarnya saranku sih eh, kalian belajar soal yang ini deh. Aku takut bakal ada keluar. Aku rada-rada lupa. Tapi intinya kalau misalnya cahayanya terik, jadi kalian belajar soal ini. Kalau misalnya mataharinya terik, berarti kan ininya off ya. Fotodioda kan, ya nggak sih? Kalau atau dulu. Oh ini nih. Akan menjadi pengantar dengan resistansi yang rendah dan jika gelap berlaku sebaliknya. Kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia rendah, berarti kan dia on ya, on gitu kan. Kalau on, kenapa on gitu kan ya? Karena ini kan nanti jadi paralel, ini kan gede, ini yang ini kecil. Kalau diparalelin dia bakal tegangannya tinggi gitu ya, V-nya tinggi gitu ya. Sehingga pada kondisi siang matahari terik gitu, harusnya bekerjanya ya dia ininya on aja. Pokoknya anggap ininya on gitu. Kalau misalnya gelap berarti dia off kan. Karena resistansinya tinggi, berarti V-nya rendah ya. Kalau on V rendah, kalau V rendah berarti dia off, dia langsung ke ground. Oh ya off ya. Kalau misalnya itu dia berarti on. Kalau misalnya MOSFET-nya diganti FET, fungsi kerjanya sama nggak? Gitu. Aku lupa. Pokoknya ini kan cuman on off aja ya. Tapi sebenarnya aku lupa sih. Kalau ini kan ini MOSFET ya. Kalau MOSFET-nya diganti jadi FET, kalau nggak salah sama ya. Sama-sama. Nah, kalau misalnya singkat memadai, ya sama aja karena sama-sama FET kan. Sistemnya ya sistemnya tuh on off-nya sama, bedanya kan cuman apa yang membuat on sama apa yang membuat off-nya aja kan. Jadi harusnya sama tuh. Dan ini ada sih jawabannya di cuman beda sedikit angka aja. Jadi kalian bisa lihat ini jawabannya kalau misalnya mau sesuai enggak ya? Oh iya benar ding sesuai. Jawabannya ada di sini di example 1210. Jadi kalian bisa lihat aja sih ke refer ke sini aja ke Malvino-nya. Gitu. Iya kan, kalau misalnya dia malam tuh lampunya nyala, si apa namanya si VGS-nya tuh on. Apa off ya? VGS on sama dengan 10 volt, ID on sama dengan 5 ampere, RDS on-nya 1,07. Saturation current 30 bagi 10. 30 bagi 10. 10 dari mana ya? Oh, 10 kan si lampunya ya, 10 ampere. 30 per 10, 3 ampere. Ini sama-sama MTV ini ya. Berarti karena lebih kecil, berarti FET-nya itu
resistornya 1,07 gitu, sehingga harusnya 30/10 tambah 1,07 2,71 ampere. Kalau misalnya dia nyala, kalau misalnya dia mati, kalau sinyal kan mati, berarti harusnya resistansi di sini tuh gede, jadi lampunya nggak nyala gitu. Aku kalau hitung-hitungannya kayaknya kurang tahu deh gitu. Tapi kalau misalnya nggak perlu dihitung ya kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ininya gede, resistansinya di sini jadi gede, sini ada resistansinya nggak ya? Kalau off nggak ada ya. Oh ini kan kalau ini 3 ohm ya, berarti ya nanti bisa aja berubah nilainya. Kan dilihat aja. Gitu. Oh ini ada arus maksimalnya juga 10 ampere. Itu 10 bagi 3. 15 bagi 3 berapa? 5 ya. Berarti di 5 ampere. Kalau di 5 ampere resistornya jadi atau nggak akan nyala. Aku nggak tahu dah. Pokoknya saranku takutnya keluar gitu MOSFET, karena dulu kemarin pas aku nggak pernah keluar ini, jadi aku kurang tahu juga. Dibaca-baca aja bukunya, mungkin itu aja kalau buat besok kira-kira jaga-jaga gitu. Karena zamanku nggak pernah ada keluar MOSFET dan FET, jadi bahkan di latihan tuh nggak keluar. Jadi kita nggak pernah belajar lebih dalam gitu FET sama MOSFET. Karena kalian keluar, curiganya takutnya dikeluarin lagi gitu. Jadi saranku sih coba dipahamin si MOSFET sama FET-nya gitu. Kayak gitu. Paling itu aja. Salah ada tambahan? Nggak ada. Siapin Oke. Malvino aja nggak sih sama Solman-nya kalau emang benar. Iya, sumpah kalau misalnya itu tuh. Nah, BJT itu kalian punya solusi manual dari Malvino nggak? Punya masih masa angkatan nggak punya. Punya nggak? Punya nggak? Mastiin aja sih. Malvino tuh gue punyanya yang apa seri 7, apa edisi ke-7. Oh iya, Nah, beda sama edisi, PDF-nya. iya kalau kita kan pakainya edisi ke-8 kan. Beda babnya aja. Jadi BJT itu tuh ada di bab 20 apa 16 gitu. Jadi kalian lihat aja yang eh kalau mau, soalnya sama mirip gitu kan. Cuman beda babnya aja gitu. Buat yang BJT sama pokoknya transistor itu beda babnya aja. Setelah kalau apa rectifier apa rangkaian penyearah tuh masih sama. Tapi setelah itu mulai op-amp, mulai transistor segala macam tuh kalau nggak salah babnya beda. Nah kalau misalnya itu buka aja Malvino 7 Edition, eh, lihat aja lihat bab-babnya. Kalau misalnya apa ya lihat babnya aja gitu. Di yang 7 Edition tuh babnya kayak gimana sih gitu. Nanti sesuaiin aja kalau misalnya kalian punya Solman-nya. Gitu sih. Ngebantu sih sebabnya kadang dosen juga ngambil dari situ terus cuma diubah angkanya. Bahkan kadang suka dari apa soal yang di example-nya gitu, jadi kayak ya udah ikutin aja gitu. Eh, gitu paling. Ada tambahan lagi? Enggak, so Jadi aku oke. Kalau misalnya kayak gitu udah dari aku juga mungkin udah.
Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Ya mudah-mudahan besok lancar lah ya gitu. Pokoknya kalau RL itu kuncinya, apalagi kan kita online ini kan emang boleh buka buku juga. Biasanya ngambil dari buku gitu sih dosen-dosen. Jadi apalagi yang BJT ya, BJT, Waswed gitu-gitu rata-rata ngambil dari buku gitu. Kalau OPM memang karena bisa dimain-mainin, gampang juga bikin soalnya gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak terlalu paham yang BJT apa gimana, selama tahu cara ngerjainnya nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya emang mau belajar banget yang belum ngerti OPM, mungkin enak belajar OPM gitu, karena variasi soal OPM tuh bakal jauh lebih banyak daripada transistor gitu. Paling gitu Makanya aja. sejauh ini BJT tuh nggak pernah divariasin, nggak sih? Jadi langkah-langkahnya kayak prosedural gitu. Betul. Kayak misalnya 25 milivolt dari mana, Ya, emang gitu-gitu. dari transistornya gitu. Udah jadi properti transistor, jadi kayak prosedurnya kayak gitu. Yang paham prosedurnya aja kalau buat transistor. Gitu sih paling kalau kayak gitu, mungkin dicukupkan aja kali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga udah datang. Good luck buat besok. Semoga lancar, semoga dapat hasil yang terbaik. Mungkin segitu aja dari aku dan Axel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Oke. Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak. Kasih Kak.